حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da sayyidil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi mawdi'in akhar wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itu, harapan yang selalu ada pada kita, di setiap hadirnya nikmat, kita berharap semakin bertambah rasa syukur kita, yang otomatis semakin bertambah amal kita, yang kita harapkan semakin bertambah sangu atau bekal kita untuk menghadapi hari kematian yang benar-benar akan terjadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang belum bisa kita raih, Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa mendapatkannya. Dan apa yang sudah kita miliki, kita jaga sebagai bentuk amanah dengan penuh tanggung jawab. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beruntung. Allahumma amin. Kita haturkan pula sholawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaihi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi pengamal Islam, yaitu umatnya Nabi yang mengenal ajaran beliau, yang beramal dengan sekuat tenaga, yang nantinya kita bisa ajak sampai pada akhirnya kita bisa mendapati impian kita semuanya, yaitu husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kemarin disampaikan oleh para khotib ketika berkhutbah, ada ayat yang sangat masyhur, yaitu yang ada pada surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atqan nas Rasulullah. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Manusia yang paling bertakwa adalah Nabi. Maka dengan kita mengenal ajaran beliau, kita mengikuti langkah-langkah beliau dalam beragama, dalam mengabdi kepada Allah, maka kita berkemungkinan besar menjadi hamba yang bertakwa. Kalau sudah demikian istiqomah, Allah menyampaikan pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati
kecuali dalam keadaan Islam ini adalah impian kita semuanya. Mudah-mudahan kita kuat untuk mengenal ajaran Nabi lebih dekat, kuat lagi untuk mengamalkannya, dan diridhai oleh Allah di dunia ini menjadi ahli sunnah, umatnya Nabi yang betul-betul lurus, yang di akhirat nanti mudah-mudahan kita termasuk di antara yang bakal mendapati syafaah yang kelak dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, dibersamakan dengan Nabi yang mulia, afdhalus sholati wa taslim wa sallallahu alaihi wasallam wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita subuh hari ini sebagaimana setiap Sabtu subuh yang ketiga kita ngaji kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, seputar ensiklopedi hari kiamat, yaitu mulai dari kematian, alam kubur atau alam barzah, dan akhirat itu sendiri. Pada bulan yang lalu kita pelajari kisos bagi orang yang dolim, karena bakal ditegakkan oleh Allah dengan sebenar-benar keadilan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang menjadi korban kedoliman, dan pelaku itu bergentayangan di mana-mana. Maka yang menjadi korban jangan berkecil hati. Semuanya panjenengan ikhlaskan, panjenengan serahkan hanya kepada Allah. Pasti hari kiamat menjadi kebaikan yang akan lunas dan tuntas. Namun orang-orang yang berdosa dengan memakan hak orang lain atau melakukan kerugian, bahkan korbannya tidak sedikit, mereka harus segera mawas diri untuk bertaubat. Kalau tidak, bisa jadi ganjarannya yang banyak itu akan hilang. Kalau perbuatannya itu masih belum tuntas, maka dosa-dosa orang lain yang dulu pernah menjadi korbannya itu bisa ditimpakan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang jauh dari kedoliman sehingga tidak melakukannya, jauh pula dari kedoliman mudah-mudahan tidak sampai menjadi korbannya. Pagi hari ini kita akan ngaji tentang hisab sholat. Itu merupakan hal pertama dan putusannya itu putusan darah yang diawalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dihisab pertama kali di hari kiamat itu urusan sholat, yang diputuskan di antara manusia itu adalah urusan darah. Di antara keimanan umat Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh agama ini, iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Sebagaimana disebut hari akhir karena tidak ada lagi terakhir setelahnya, disebut kiamat karena benar-benar bakal ditegakkan, dan ini namanya banyak. Dulu kita pernah ngaji Wah Ibu antara 19 sampai dengan 24 nama lain. Lah di saat itu yang kita saat ini beriman dengan tanpa sedikit pun ragu, bakal ada kejadian penghisapan. Yang pertama kali dihisap pada diri hamba niku sholat, dan yang menghisap itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisap niku napa? Dihisap niku diperhitungkan. Dan yang pertama kali diputuskan itu adalah urusan darah, urusan pembunuhan, urusan pencederaan, dan yang lainnya. Ini yang patut untuk kita waspadai, kersane kula panjenengan sami-sami selamat. Kembali kepada akidah kita umat Islam, kita yakin tanpa ragu hari kiamat, hari akhir itu bakal benar-benar terjadi, karena memang benar adanya sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi. Ketika nanti bakal ada hari hisab, itu diawali dengan yang pertama hari kebangkitan. Sehingga yang dibangkitkan pertama kali pada hari kiamat itu adalah Rasulullah dan umatnya. Dan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita yakin tanpa ragu. Kita yakin tanpa ragu. Beliau bersabda, sebagaimana di kitab At-Tadhkirah disampaikan oleh Imam Qurtubi. Imam Ibnu Majah mengaturkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda,
nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Nabi menegaskan kepada sahabatnya, Bapak Ibu, nahnu, kita ini, akhirul umami, adalah umat terakhir, yaitu umat akhir zaman. Setelahnya umat Kanjeng Nabi mboten enten umat malih. Ini menandakan kalau Nabi itu betul-betul universal, diutus untuk seluruh alam ini. Jadi Nabi itu Nabi akhir zaman, umatnya itu umat terakhir, tidak ada umat setelahnya. Selanjutnya wa awwalu man yuhasabu. Umatnya Nabi itu adalah yang pertama kali bakal dihisab mengikuti nabinya. Maka yuqalu, dikatakan pada hari kiamat, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Di manakah umat yang umi dan nabinya itu? Maksud umat itu kumpulane wong kathah. Maksud umi itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Layaktub walayakro, nulis mboten saged, maca mboten saged. Ini adalah nisbat umat kepada nabinya. Walaupun umatnya saged maca, saged nulis, Kanjeng Nabi niku ndak bisa membaca, ndak bisa nulis. Ini termasuk diantara mukjizat keotentikan ajaran beliau. Cara saged maca, saged nulis, saged jiplak. Nabi tidak. Langsung dari langit ajaran yang disampaikan di muka bumi. Selanjutnya fanahnul akhirunal awwalun. Nabi menegaskan kepada para sahabatnya, maka kita itu adalah ragil tapi sejatinya mbarep. Ragil itu dalam arti terakhir, karena memang umat akhir zaman. Mbarep itu nanti didahulukan di hari kiamat untuk dihisab. Mending nawa mending Pak Ibu? Ya mending, tapi lek hisabe ternyata dosane kathah terus dinyemplungin neraka nggih dhewe. Makanya yang perlu untuk kita persiapkan, yang pertama itu menjadi nilai baik sekaligus keutamaan, tapi bagi orang-orang tertentu itu menjadi minus. Cara elek ngoten isine dhisik. Ya, malunya itu malu dulu Pak. Maka kita syukuri sebagai umatnya Nabi, yang nabinya itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Umatnya ini adalah umat yang istimewa di akhir zaman. Dilanjutkan dalam riwayat yang lain, masih dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan, disampaikan hadis ini oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi. Karena Imam Abu Dawud itu ada dua, ada yang Asy-Sistani, ahli hadis kitab Sunan, itu dulu sebelumnya ada lagi yang atau Yalisi, yang punya kitab Musnad, zamannya lebih dulu. Imam Abu Dawud yang lebih dulu itu menyampaikan dalam kitab hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diaturkan, Nabi bersabda, fatafrujulanal umamu an tariqina fanamdi ghurran muhajjalina min atharil wudu. Hari kiamat nanti di tengah umat-umat yang banyak, karena para nabi itu banyak, jumlahnya sampai 124.000. Lah otomatis membawa umat ya tidak sedikit. Ada yang umatnya banyak, ada yang umatnya sedengan, ada yang umatnya sedikit. Enten sing umatnya mek setunggal. Dan ada nabi yang tidak punya umat. Dari umat-umat yang banyak itu dibukakan celah yang lebar untuk umatnya nabi, sehingga mereka bakal didahulukan. Diparingi dalan lempeng begitu untuk dihisab. Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat akhir zaman ini, kita itu wajah mereka itu pada bercahaya karena bekas ibadah wudhu. Makanya kalau kita berwudhu itu los mawon. Tidak usah kita ini banyak pikiran. Toh saat ini wudhu itu gampang. Ya kalau zaman dulu dadak nimba banyu, ada lagi dadak ngiseni padasan. Sekarang tinggal pencet keran. Yang penting kita hemat, karena setiap tetes niku
ada perjuangan sekaligus kepayahan tersendiri untuk bisa menghadirkan air yang suci lagi mensucikan itu. Kalau kita berwudu kita tidak usah perhitungan Bapak Ibu. Artinya batal berwudu itu baik. Kemudian kalau belum suci ada ibadah yang mengharuskan untuk suci syaratnya ya kita harus berwudu. Nggak usah kita banyak pikiran. Wudu nanti rambut saya yang sudah saya minyaki jadi begini. Atau bedak saya yang sudah saya tempel jadi begini, atau baju saya yang sudah disetrika kok saya sing-sing jadi begini, dan tidak perlu. Los ketika berwudu kita ini mantep karena ibadah kepada Allah. Nanti hari kiamat orang-orang yang berwudu itu wajahnya bercahaya lewat untuk dihisab. Pengen nomor. Ini keinginan kita. Dilanjutkan dalam hadis fatakulul umam. Maka umat-umat itu pada berkata, umatnya para nabi yang memberikan jalan untuk lewat itu pada berkata, kadat hadil ummatu antakuna anbiya akullaha. Lah umat ini kok isinya nabi kabeh modelnya. Artinya kok ini modelnya orang-orang mulia dengan wajah bercahaya. Kok modelnya seperti nabi semuanya. Ini kata umat-umat terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi dalam kitab Musnad beliau. Kalau yang pertama kali disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau. Selanjutnya kita kembali duduk hisab pertama itu adalah sholat dan putusannya itu adalah darah. Ini menjadi sebuah wawasan sekaligus kewaspadaan kita. Berarti dua ini yang dalam hidup perlu dan sangat penting untuk terus kita evaluasi agar semakin baik. Makanya orang muhasabah itu tidak hanya akhir tahun tok. Kadang lerune tiyang niku lak ngenteni akhir tahun sehingga setahun pisan. Kalau bisa itu setiap saat. Apalagi kita ada waktu luang sambil meneng-meneng. Makanya kalau ada orang yang lebih baik dari sebelumnya itu pasti beruntung. Ini ngendikan Imam Hasan Al-Basri. Kalau sama dia rugi. Dan kalau lebih buruk pasti dia ini bakal celaka. Maka minimal hari kita ini lebih baik dari kemarin rasanya. Dan kaum kita pun juga demikian. Dan kita berharap esok lebih baik dari yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan masih ada untuk kita esok. Sholat dan darah. Ini dua hal yang tidak luput dari kehidupan hamba. Sholat itu merupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita menegakkan sholat, kita sudah menyempurnakan apa yang telah digariskan oleh Allah menjadi rukun Islam. Karena asasnya ibadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Orang sholat yang kudu ikhlas, wong sholat itu kudu bener. Kita bersyahadat, kita sholat, kita jangkepi mudah-mudahan mampu untuk zakat. Kita pun berharap bertemu bulan Ramadan kuat poso. Kita pun mudah-mudahan enten kesempatan tindak tanah suci untuk bisa berhaji. Ini menjadi sempurna sudah agama seorang hamba. Tapi sholat ini penting. Sambil menunggu haji bagi yang belum sholat terus. Sambil menunggu bulan Ramadan kita sholat terus. Terlebih saat ini pun Rejab. Sambil menunggu kita kuat untuk zakat atau mampu untuk zakat kita juga sholat terus. Karena orang yang bersyahadat itu harus sholat karena dia sudah masuk Islam. Dia kembali lagi kepada hamba sholat yang tidak bisa diganggu gugat. Bahkan kalau sudah tidak mampu baru disolati, niki wong niku macam-macam. Makanya banyak selentingan di media sosial itu survei-survei. Dari banyaknya penduduk jagat yang kurang lebih 7,4 miliar atau hampir 7,5 miliar saat ini. Itu hampir 25% umat Islam. Hampir 25% umat Islam. Terus selek itu setengah seperempat ini pinten. Seperempatnya itu pinten. Banyak. Yang jelas banyak. Dari 25% 7,5 miliar itu orang yang sholatnya ajek, tidak bolong-bolong, ya banyak. Tapi yang bolong-bolong gehenten mungkin banyak pula. Bahkan yang belum sholat ya ada, bahkan banyak pula. Ini tidak bisa dibohongi.
Dan ini merupakan relativitas ketakwaan seorang hamba. Makanya yang sudah sholat itu wajib untuk dipertahankan agar sholatnya itu wajib. Ini yang akan dihisab pertama kali hari kiamat. Sehingga sholat itu hubungannya dengan Allah, kalau darah hubungannya dengan sesama manusia. Jangan sampai kita itu pernah mengorbankan orang lain atau menciderai orang lain. Nabi mewanti-wanti agar kita memperbaiki dua ini. Sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali diputuskan oleh Allah pada hari kiamat itu adalah urusan darah. Ditambahkan dalam hadisnya Imam Bukhari, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, hadis tersebut mirip. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Nasai, sabda Nabi berikutnya, awwalu ma yuhasabu alaihil abdus sholat wa awwalu ma yuqda bainan nasid dima. Untuk riwayatnya Imam Nasai, kitab Sunan disampaikan secara kelengkapan dua. Pertama kali yang bakal dihisab oleh Allah pada hamba hari kiamat adalah sholat. Sehingga masing-masing kita ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah, ditanya sholatnya, diperlihatkan sholatnya, bagaimana tanggung jawab kita. Nggih, sing sholatnya jangkep, ajek, khusyuk, tumakninah, niki nggih bejo ibaratnya, beruntung. Tapi lek mboten sholat, celaka dia. Sholatnya tidak jangkep, celaka juga. Pun sholat tapi awut-awutan, celaka dia. Maka sholat itu dituntut untuk maksimal. Dan beliau menyampaikan hadis berikutnya, yang pertama kali bakal diputuskan di antara manusia itu adalah urusan darah. Karena semenjak pertumpahan darah yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, anak kandung beliau, yaitu dalam namanya secara Israiliyat disampaikan Qabil dan Habil, yang Qabil membunuh Habil, itu setelah itu terjadi pembunuhan. Dan kalau ada dosa pembunuhan, dosanya itu kembali kepada Qabil. Sampai dengan detik ini tidak terhitung, tidak tercatat berapa kali pembunuhan di muka bumi. Bahkan mantun gencatan senjata. Mudah-mudahan Allah menguatkan, menolong kaum muslimin dan Palestina. Ini tadi serang hari Israel ini. 100 lebih yang meninggal dunia warga sipil. Allahumma gfir lahum waj'alhum minasyuhada wansurhum wazalzil aqdamahum wasyattid samlahum wa farik sufufahum wa dammir a'da'ahum wa man awanahum. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di sana dan Allah melaknati dan meluluh lantakkan orang-orang dolim dan para pembelanya di sana. Jadi pembunuhan itu terjadi banyak. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam hadisnya Imam Bukhari menyampaikan, beliau radhiyallahu an mengaturkan, ana awwalu man yajsu yaumal qiyamati baina yaday rahmani lil khusumah. Saya adalah orang pertama kali yang akan diputuskan urusannya pada hari kiamat tentang persengketaan. Yuridu qissatahu fi mubarazatihi, yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib adalah kisah duel beliau ketika perang Badar. Mungkin kedik kula ceritani. Huwa wa sahibahu thalathah min kufari Quraisyin. Ali bin Abi Thalib terlibat dalam duel permulaan perang Badar. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana diriwayatkan
Beliau mengaturkan fihim nazalat, tentang hal ini Allah menurunkan ayatnya yang mulia, yaitu surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat nomor 19. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat bersama. Surat Al-Hajj ayat 19. Surat Al-Hajj ayat 19. Allah berfirman, Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Hadzani, dua orang ini, khasmani yang saling bermusuhan, yaitu dua kelompok yang saling berperang. Ikhtasamu, mereka bermusuhan fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir, quti'at lahum, akan diambilkan dan diberikan siyabun min nar, pakaian dari api di neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim, akan dituangkan, digerujuk, digambor dari kepala mereka. Al-hamim, air yang panas lagi mendidih. Ya wong kafir itu dibong, kelambine niku genine neraka, digerujuki kali banyu panas dan neraka. Yang dimaksud dengan lafadz hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, dua kelompok yang saling berperang tentang Tuhan mereka niku adalah perang Badar, yang masing-masing ngeklaim bolonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih Abu Jahal nggih nyebut-nyebut nama Allah. Tapi ternyata Allah memenangkan Rasulullah, itulah pihak sejati yang mengabdi kepada Allah. Soalnya golongan Mekah niku golongane wong kafir, golongane wong musyrik. Mereka bukan di pihak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu begini, Pak Ibu. Ketika perang Badar ini disampaikan dalam sejarahnya yang begitu banyak oleh para alim ulama, maka perang itu memang seakan-akan tidak imbang. Kanjeng Nabi itu pasukannya itu 300 sekian dan orang Mekah itu tak kurang dari 1000. Berarti kalau duel itu ya 1:3. Tapi orang Islam itu walaupun sedikit, walaupun kecil, ini kuatine gede karena punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih mungkin lah dhewe 1 lawan 3 begitu, kadang mikir-mikir. Ya, kadang mikir-mikir. Tapi dulu itu artinya besar. Lah awalan perang itu biasanya terjadi duel. Badar itu sisih mriko kidule Madinah 190-an kilometer. Lembahnya luas. Kalau umroh jarang orang ke sana karena jauh. Kalau ada plus Badar biayanya mesti naik. Padangnya itu luas, padang Badar. Kalau perang saat itu biasanya diawali dengan duel. Maka disebutkan dari kafir Quraisy itu ada orang yang pemberani yang dikatakan namanya itu adalah Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Orang ini keluar dari barisan kemudian nantang kaum muslimin. Kalian kalau berani maju lawan saya. Maka dari pihak Islam majulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang ini dikdaya luar biasa. Sehingga ketika berduel dengan cepat ditebas kakinya orang tersebut yaitu Aswad bin Abdul Asad. Setelah itu ditusuk dengan pedang sampai meregang nyawa. Akhirnya kafir Quraisy ini rodok ciut. Lah. Kemudian majulah 3 orang yang hebat di antara mereka. Yang pertama namanya Utbah bin Rabi'ah, yang kedua adiknya Saibah bin Rabi'ah. Yang ketiga anaknya Utbah, ponakannya Saibah yaitu Walid bin Utbah bin Rabi'ah. 3 orang ini akhirnya maju. Maka majulah 3 orang Ansor dari kalangan pemuda.
Makanya orang Ansor itu adalah tuan rumah yang sehidup semati membela agama. Goleki wong kados ngeten iki angel. Sehingga pantes munggah swarga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum ajmain. Ngelokne tiyang Ansor niku fasik. Dosane gede. Maka disampaikan. 3 yang maju itu dari kalangan pemuda itu namanya adalah Auf, Muawid, dan Abdullah bin Rawahah. Namun Utbah, Saibah, dan Walid tadi menolak. Siapa kalian? Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami pengen orang-orang kami. Jadi orang Quraisy itu merasa derajatnya tinggi meredahkan orang Ansor. Tidak ada urusan kami dengan kalian. Apa ini bocah? Kami pengen orang-orang kami. Minta yang sepadan. Rasulullah menunjuk 2. Hamzah sudah di depan, pamannya. Rasulullah menunjuk misanannya yang tua, putranya dari Pak D-nya bernama Harith, namanya Ubaidah. Kemudian Rasulullah menunjuk ponaannya yang sekaligus mantunya, misanannya yang sekaligus mantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi paman dan 2 misanan beliau maju untuk berduel melawan 3 tokoh kafir Quraisy. Maka disebutkan 3 tadi itu kaum muslimin menang 2 kalah 1, tapi akhirnya menang 3. Akhirnya menang 3. Disebutkan dalam kisahnya Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Walid. Dengan cepat Ali bisa membunuh. Ali ini orangnya hebat. Ini podonomi. Kemudian Saibah ini dilawan oleh Hamzah dengan cepat ya dibunuh. Kemudian Utbah ini digdaya melawan Ubaidah. Lah Ubaidah ini kalah. Salah satu betis kakinya ini tugel. Nanti meninggal 8 hari setelahnya. Sehingga dibantu oleh Hamzah dan Ali untuk membunuh Utbah. Makanya Abu Daifah bin Utbah itu meninggal dunia. Utbah bin Rabi'ah itu meregang nyawa, putranya yang masuk Islam yang bernama Abu Daifah bin Utbah ketika perang Badar usai, niku tenger-tenger melihat sumur Badar yang penuh mayat. Rasulullah, kenapa kamu? Apakah kamu menyesal atas bapakmu? Tidak ya Rasul, yang saya pikir itu bapak saya orangnya bijak. Wong perang saja mau tidak ikut, tapi gengsinya itu loh karena ada Abu Jahal saat itu. Ditepuk pantatnya sehingga ikut. Namun ternyata di sini seperti ini keadaan. Ceritanya itu seperti itu. Oleh karena itu perang kalau zaman itu yang luar biasa, semangat itu kita bawa hari ini untuk kita berperang melawan ketidakbaikan, kita berperang melawan nafsu kita berperang melawan hal-hal yang itu tidak baik pada diri maupun kaum muslimin, sehingga kebaikan ini benar-benar akan ada dan semakin familiar di muka bumi. Termasuk tiang ngaji ngeten ini perang melawan dirinya, perang melawan ngantuk, perang melawan kesel, perang melawan males dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu jihad kata ulama tingkatannya yang tertinggi adalah melawan musuh Allah, tapi ada tingkatan yang lain dari 13 tingkatan, termasuk jihad itu adalah menuntut ilmu tawi ngaos. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dan rahmat olehnya, sehingga perjalanan kita dalam beragama yang terus kita imbangi dengan asasnya berupa ilmu yang kita ambil dari kalamullah, yaitu firman-Nya yang suci Al-Quranul Karim, yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah beliau peninggalannya, ini bisa ajak sampai akhir hayat nanti tidak tahu kapan, dan bisa diteruskan oleh anak turun kita dan menjadi jariah kita. Allahumma amin. Masih di sini dulu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan pagi ini menjadi kebaikan sekaligus ganjaran yang banyak untuk kita. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita bertemu lagi masih melanjutkan tentang sholat dan darah, yang mana sholat itu menjadi hisabnya hamba yang pertama, dan darah itu adalah putusan bagi manusia atau persengketaan yang terlibat di antara mereka. Dari kami kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jazakumullahu khairan ala khudurikum wa ala husni ihtimamikum wa barakallahu fikum wa barik lama aina makunna. Naktafi bihadza. Kita usaikan dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.